Hal ini kemudian dikenal sebagai Paskah. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Perayaan Paskah. Ayat hafalannya terdapat di Mazmur 34 ayat 8. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Apakah adik-adik pernah bermain menjadi seorang tahanan dan tertangkap di suatu tempat? Lalu, apakah adik-adik berpura-pura diselamatkan atau dibebaskan? Bagi orang Israel, itu bukanlah sebuah permainan. Mereka tertangkap di Mesir, tetapi Tuhan punya rencana untuk membebaskan mereka. Mari kita dengarkan ceritanya bersama. Tuhan memberi Musa pekerjaan khusus. 9 kali dia pergi kepada Firaun dan memintanya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tetapi 9 kali juga Firaun berkata tidak. Tuhan mengirimkan tulah yang mengerikan ke negeri itu. Air berubah menjadi darah. Katak, nyamuk, dan lalat menutupi daratan. Ternak mati. Orang-orang menderita barah atau bisul yang menyakitkan. Badai hujan es menghancurkan sebagian besar tanaman, dan belalang memakan apa yang tersisa. Selama tulah ke-9, hari menjadi gelap selama 3 hari. Sangat gelap sehingga orang Mesir tidak bisa meninggalkan rumah mereka atau bahkan melihat satu sama lain. Setelah semua itu, Firaun mengancam akan membunuh Musa jika dia melihatnya lagi. Kemudian Tuhan memberitahu Musa tentang tulah yang terakhir dan paling mengerikan. Akan ada satu tulah terakhir. Tuhan berfirman, Setelah itu, Firaun akan membiarkan engkau pergi. Pada tengah malam, aku akan mengirim malaikat maut ke seluruh Mesir. Setiap anak sulung akan mati. Aku akan melindungi umatku jika mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Musa memanggil bangsa itu untuk berkumpul. Hai orang Israel, datang dan dengarkanlah perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ikutilah itu dengan saksama, dan engkau akan aman. Abaikanlah itu dan orang-orang akan mati. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba yang sempurna berumur 1 tahun. Dalam waktu 4 hari, sekitar matahari terbenam, ayah di setiap keluarga harus menyembelih anak domba itu. Sebagian darahnya harus disimpan. Bubuhkan darah itu di bagian samping dan atas kosen pintu depanmu. Setelah itu tidak ada yang boleh meninggalkan rumah sampai pagi. Tuhan akan mengutus seorang malaikat ke seluruh tanah Mesir. Anak sulung di setiap keluarga akan mati. Tetapi tidak seorang pun akan mati di rumah-rumah dengan darah di tiang pintu. Malaikat akan melewati rumah-rumah itu. Engkau harus memanggang dombanya. Makanlah itu dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Pakailah mantel dan sepatumu saat engkau makan. Jika ada yang tersisa, bakarlah dalam api. Jika keluargamu terlalu kecil untuk memakan seekor domba utuh, undanglah keluarga lain untuk membaginya. Tetapi kedua keluarga harus membubuhkan darah itu pada masing-masing pintu rumah mereka. Ketika hari itu tiba, keluarga-keluarga Israel mengikuti perintah dengan tepat. Semua orang tinggal di rumah mereka sampai mereka mendengar teriakan, Pembinasa milik Allah telah melewati negeri. anak sulung dari semua orang Mesir, mulai dari Firaun sampai hamba yang paling miskin, telah mati. Firaun akhirnya setuju untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Dia menyuruh orang Israel untuk meninggalkan negeri itu.
Semua orang dengan penuh semangat mengemasi barang-barang mereka. Orang Mesir memberi mereka hadiah emas dan perak. Orang Israel sangat gembira. Mereka tertawa dan saling bersorak. Kita bebas, akhirnya kita bebas. Kita bebas. Hal ini kemudian dikenal sebagai Paskah. Orang Israel merayakannya setiap tahun untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari orang Mesir. Orang Yahudi masih merayakannya sampai sekarang. Paskah juga merupakan pengingat akan janji bahwa Yesus akan datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Sama seperti darah anak domba menyelamatkan anak sulung pada Paskah pertama, kematian Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Adik-adik, jika kita percaya dan mengasihi Yesus, kita bebas dan dapat memilih untuk hidup di surga karena kematiannya. Sungguh Allah yang luar biasa. Pesan dari cerita Alkitab anak-anak hari ini adalah kita memuji Allah karena telah menyelamatkan kita dari dosa. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.